bisa diakses untuk siapa saja. Kelebihannya, OSM ini memiliki cakupan data yang sangat luas ya, yang mungkin beberapa datanya itu eh, tidak tersedia di peta-peta resmi dari lembaga pemerintah misalnya. Nah, tetapi perlu diingat juga karena meskipun sangat detail, itu kualitasnya kadang bisa bervariasi antar wilayah, tergantung dari seberapa aktif komunitas di wilayah tersebut. Yang ketiga, kita bisa menggunakan Google Earth Pro ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. eh, Dia bisa membuat kita dapat mengakses citra dengan resolusi yang cukup tinggi dan mengambil data koordinat dengan mudah. Nah, Google Earth Pro ini sangat berguna kalau misal kita butuh gambaran visualisasi langsung terkait kondisi fisik ya. Apakah misal lahannya itu kosong, sudah dibangun, atau tertutup vegetasi dan sebagainya, itu kita bisa amati dari Google Earth Pro. Eh, Kesimpulannya dari beberapa contoh sumber data ini masing-masing punya kekuatan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing yang berbeda-beda. Dengan menggabungkan ketiganya, itu bisa memberikan kita data yang lebih lengkap dan memperkaya analisis lokasi kita tanpa harus mengeluarkan biaya besar ya, karena saya rasa untuk saat ini sudah tersedia cukup banyak sumber-sumber open source yang bisa kita akses untuk melakukan analisis sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh sederhana untuk penerapan GIS dalam analisis lokasi bisnis itu sendiri. Misalnya ini contoh yang paling sederhana yang masih merupakan gambaran umum. Di sini misalkan kita mau memilih lokasi coffee shop, misal di wilayah Sleman dengan target konsumen mahasiswa. Nah, terlebih dahulu yang perlu kita lakukan adalah menentukan kriteria untuk analisis kita. Kemudian dari situ kita bisa tentukan identifikasi data apa saja yang kita perlukan. Misalkan dalam pemilihan lokasi coffee shop ini, kita perlu data seperti aksesibilitas, dekat dengan jalan utama atau akses transportasi umum misalnya. Kemudian kedekatan dengan kampus, eh, tingkat kepadatan mahasiswa. Kemudian kita juga perlu wilayah yang sedikit kompetitor dan harga sewa yang sesuai. Kemudian dari situ, ketika kita sudah menentukan kriteria tersebut, kita bisa mulai melakukan pengumpulan data. Dari kriteria tersebut, di sini kita memerlukan data-data seperti jaringan jalan, sebaran kampus, sebaran kos dan asrama, kemudian sebaran coffee shop yang sudah ada, hingga data zonasi nilai tanah. Nah, selanjutnya, ketika data-data ini sudah diperoleh, kita mulai membuat layer data untuk analisis. Kemudian kita lakukan analisis satu persatu kriteria atau variabel dari data sebelumnya. Misalnya di sini untuk data jaringan jalan hingga sebaran coffee shop di sini perlu kita analisis buffer ya, karena kita ingin lokasi kita nantinya dekat dengan jalan, kampus, kos dan sebagainya itu. Jadi kita perlu melakukan analisis buffer dengan kriteria jarak tertentu. Kemudian untuk data zonasi nilai tanah ini tidak perlu kita olah lebih lanjut ya, tapi kita jadikan sebagai salah satu variabel ketika melakukan overlay. Nah, setelah kita lakukan pengolahan setiap data ini, kemudian kita overlay dan lakukan scoring atau pembungutan setiap kriteria berdasarkan tujuan, sehingga dapat dihasilkan peta kesesuaian lokasi untuk pembukaan coffee shop baru. Nah, kemudian di tahap decision making ini, kita perlu melakukan evaluasi berdasarkan hasil analisis untuk menentukan wilayah yang paling sesuai di antara beberapa rekomendasi yang dihasilkan. Nah, disinilah kita perlu melakukan validasi lapangan untuk memastikan bahwa akurasi data kita itu lebih baik karena mungkin beberapa hal itu belum bisa kita akses, beberapa data mungkin belum bisa kita peroleh secara online, atau mungkin terdapat beberapa data yang perlu kita cek ulang dengan kondisi di lapangan. Apakah untuk memastikan apakah
terdapat perubahan atau tidak gitu. Nah, dari sini kemudian baru kita dapat menghasilkan keputusan dari berbagai pertimbangan tersebut. Nah, kemudian eh, kita masuk ke contoh selanjutnya yang mungkin ini lebih lebih apa ya lebih advance ya. Di sini berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, misalnya kita menentukan lokasi homestay dengan studi kasus di Desa Sendang, Wonogiri. Nah, di sini seperti yang dapat kita lihat, terdapat beberapa kriteria yang digunakan yang meliputi mulai dari penggunaan lahan, struktur homestay, jarak dari objek wisata, kemudian aksesibilitas dan bebas dari tempat perkembangbiakan nyamuk. Eh, di sini mereka melakukan analisis setiap kriteria itu, misalkan mulai dari penggunaan lahan, mereka membagi menjadi kelas dua kelas yaitu permukiman dan non permukiman. Kemudian untuk struktur homestay mereka peroleh dari eh, apa ya dari data slope dan longsor terdahulu. Jadi struktur homestay ini mereka bagi menjadi dua subkriteria yaitu slope dan longsor terdahulu, di mana dari kedua data tersebut kemudian dilakukan overlay untuk menentukan kriteria struktur aman. Kemudian untuk jarak terhadap objek wisata juga di sini mereka melakukan eh, analisis kepada setiap objek wisata yang berada dekat dengan lokasi tersebut. Sedangkan untuk untuk variabel bebas dari tempat perkembangbiakan nyamuk, mereka menggunakan pendekatan dari kondisi drainase ya berdasarkan slope juga. Nah, dari sini mereka melakukan overlay dengan menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process, di mana di dalam AHP ini kita membandingkan antar kriteria atau yang biasa disebut dengan pairwise comparison itu, kita membandingkan antar kriteria, misal penggunaan lahan dengan struktur homestay, penggunaan lahan dengan jarak terhadap objek wisata, dan seterusnya. Kita bandingkan satu persatu berdasarkan pendapat ahli. Sehingga dari situ kita bisa peroleh urutan atau hierarki dari masing-masing kriteria dengan bobot seperti yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, setelah dihasilkan kesesuaian peta kesesuaian lahan seperti peta di bagian kiri, di mana di situ terdapat 4 kelas, mulai dari sangat sesuai sampai tidak sesuai. Dari situ mereka melakukan evaluasi lagi dengan overlay menggunakan peta RT RW ya, karena mungkin di sini juga perlu disesuaikan dengan kebijakan wilayah setempat ya, peruntukan lahan misalnya, untuk memastikan bahwa lokasi yang mereka pilih itu benar-benar bisa direalisasikan gitu. Nah, setelah dilakukan overlay dengan peta RT RW, di sini dihasilkan dua tingkat kesesuaian ya, sesuai dan tidak sesuai, di mana dari beberapa lokasi ini yang kemudian direkomendasikan kepada eh, yang berkepentingan untuk memilih di antara beberapa rekomendasi lokasi potensial tersebut. Kemudian di sini juga misalnya untuk layanan kita bisa menentukan lokasi cabang baru. Yang ini studi kasus di wilayah Isfahan, Iran. Nah, di sini mereka eh, menentukan banyak variabel ya di sini yang cukup kompleks yang secara umum meliputi variabel demografi, biaya, fasilitas umum, transportasi, dan kompetisi. Dan setiap variabel ini kemudian dikelompokkan ke dalam 3 kelas tingkat kesesuaian, mulai dari kesesuaian tinggi sampai tidak sesuai seperti pada tabel di slide ini.
Nah, dari sini setiap variabel mereka petakan, mereka lakukan buffer analisis berdasarkan data-data yang sebelumnya diperoleh. Kemudian mereka lakukan overlay hingga menjadi sebuah bentuk yang cukup rumit ya kalau kita lihat di bagian paling bawah yang sebelah kiri itu. Karena mereka melibatkan sangat banyak variabel di sini. Nah, dari overlay ini kemudian dihasilkan rekomendasi atau lokasi prioritas seperti peta di bagian kanan bawah ini. Mereka mengurutkan prioritasnya mulai dari yang eh, paling diprioritaskan hingga mungkin yang sedang ya. Kemudian dari contoh tersebut juga kita beralih ke studi kasus mengenai penerapan JS dalam bisnis ya yang ini lebih kepada hasil dari penerapan mereka. Nah, misalnya di sini kita akan membahas mengenai beberapa pengalaman ya yang ini bersumber dari Esri Success Story. Nah, di sini kita bukan meng-highlight brand atau apapun ya. Di sini kita lebih kepada penggunaan analisis GIS bagi setiap usaha atau bisnis seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Nah, di sini kita bahas salah satunya yaitu pengalaman dari Mid America Real Estate Group, di mana mereka merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam membantu bisnis menemukan lokasi terbaik untuk ekspansi. Dan tantangan utama yang mereka hadapi adalah kondisi pasar yang semakin kompleks, kemudian jumlah data konsumen yang semakin besar, perilaku pasar yang cepat berubah, dan persaingan antar bisnis yang semakin ketat. Nah, dalam situasi seperti ini, mereka mulai menerapkan teknologi GIS untuk mengintegrasikan dan menganalisis berbagai jenis data, sehingga mereka mampu menggabungkan informasi demografi seperti usia, penghasilan, dan kepadatan penduduk dengan data aksesibilitas seperti jarak tempuh, serta menganalisis resiko kanibalisasi antar cabang bisnis. Nah, JS memungkinkan mereka untuk membuat peta interaktif yang tidak hanya memperlihatkan lokasi, tetapi juga memperkaya peta dengan layer-layer yang sangat detail dan informatif mengenai berbagai data tadi. Sehingga dapat memberikan gambaran realistis mengenai potensi pasar di setiap lokasi yang dipertimbangkan. Nah, hasilnya perusahaan ini berhasil membangun kepercayaan klien karena klien merasa keputusan lokasi mereka berdasarkan data yang terukur dan analisis spasial, bukan cuman dugaan atau intuisi. Nah, selanjutnya juga contoh lain yang ini masih bersumber dari Esri Success Story ya. Di sini tentu kita kenal dengan dua perusahaan besar ini yang memang cabangnya sudah benar-benar mendunia ya, mengekspansi. Nah, di sini pertama, misal kita lihat Starbucks ya di sini. Mereka menggunakan GIS untuk analisis demografi yang sangat mendalam. Mereka menganalisis mulai dari data usia, penghasilan, gaya hidup, dan pola konsumsi masyarakat di berbagai wilayah. Yang tujuannya untuk memastikan bahwa lokasi baru itu benar-benar cocok dengan target pasar mereka. Nah, mereka juga menganalisis pola lalu lintas, mempertimbangkan jam sibuk, arus kendaraan, dan sampai jalur pejalan kaki, sehingga mereka bisa memilih lokasi yang memang dilewati banyak orang, terutama di jam-jam strategis seperti ketika orang berangkat kerja. Dan dengan menggabungkan semua informasi ini, mereka mampu melakukan proyeksi pendapatan untuk lokasi yang sedang dipertimbangkan. Mereka memperkirakan potensi penghasilan berdasarkan jumlah calon pelanggan, perilaku konsumen, dan intensitas lalu lintas sekitar lokasi. Yang pendekatan ini membuat ekspansi mereka jauh lebih efisien dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya kita bergeser ke eh, contoh selanjutnya di McDonald's. Dia juga mengadopsi GIS dalam strategi lokasi mereka, di mana salah satu fokus utama mereka adalah menganalisis jalur lalu lintas untuk memastikan bahwa lokasi
restoran itu mudah diakses oleh kendaraan, baik dari jalan utama maupun area perumahan. Mereka juga menggunakan data distribusi penduduk, kemudian mereka memetakan lokasi